semuanya, perkenalkan nama saya Juliana Fikaliando, kelas A2 Keperawatan, NIM 2314201039. Saya berasal dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang materi etika keperawatan dari mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan, dosen pengampu, NS Ingraini Nindi Eskep MKes. Kita masuk di penjelasan tentang materi, pengertian etika keperawatan. Etik merupakan prinsip yang menyangkut benar dan salah, baik dan buruk dalam hubungan dengan orang lain. Etik merupakan studi tentang perilaku, karakter, dan motif yang baik serta ditekankan pada penetapan apa yang baik dan berharga bagi semua orang. Secara umum, terminologi etik dan moral adalah sama. Etik memiliki terminologi yang berbeda dengan moral bila istilah etik mengarahkan terminologinya untuk menyelidiki filosofis atau kajian tentang masalah atau dilema tertentu. Moral mendeskripsikan perilaku aktual, kebiasaan, dan kepercayaan sekelompok orang atau kelompok tertentu. Etik juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu pola atau cara hidup, sehingga etik merefleksi sifat, prinsip, dan standar seseorang yang mempengaruhi perilaku profesional. Cara hidup moral perawat telah dideskripsikan sebagai etik perawatan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa etik merupakan istilah yang digunakan untuk merefleksikan bagaimana seharusnya manusia berperilaku, apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Tipe etik. Bioetik merupakan studi filosofi yang mempelajari tentang kontroversi dalam etik menyangkut masalah biologi dan pengobatan. Lebih lanjut, bioetik difokuskan pada pertanyaan etik yang muncul tentang hubungan antara ilmu kehidupan, bioteknologi, pengobatan, politik, hukum, dan teologi. Pada lingkup yang lebih sempit, bioetik merupakan evaluasi etik pada moralitas, treatment, atau inovasi teknologi, dan waktu pelaksanaan pengobatan pada manusia. Pada lingkup yang lebih luas, bioetik mengevaluasi pada semua tindakan moral yang mungkin membantu atau bahkan membahayakan kemampuan organisme terhadap perasaan takut dan nyeri yang meliputi semua tindakan yang berhubungan dengan pengobatan dan biologi. Isu dalam bioetik antara lain peningkatan mutu genetik, etika lingkungan, pemberian pelayanan kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa bioetik lebih berfokus pada dilema yang menyangkut perawatan kesehatan modern, aplikasi teori etik, dan prinsip etik terhadap masalah-masalah pelayanan kesehatan. Clinical etik atau etik klinik. Etik klinik merupakan bagian dari bioetik yang lebih memperhatikan pada masalah etik selama pemberian pelayanan pada klien. Contoh clinical etik, adanya persetujuan atau penolakan, dan bagaimana seseorang sebaiknya merespon permintaan medis yang kurang bermanfaat atau sia-sia. Nursing etik atau etik perawatan, bagian dari bioetik yang merupakan studi formal tentang isu etik dan dikembangkan dalam tindakan keperawatan serta dianalisis untuk mendapatkan keputusan etik. Prinsip etik. Prinsip-prinsip etik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, otonomi. Kedua, berbuat baik. Ketiga, keadilan. Keempat, tidak merugikan. Kelima, kejujuran. Keenam, menepati janji. Ketujuh, kerahasiaan. Kedelapan, akuntabilitas. Kode etik keperawatan Indonesia. Kode etik adalah pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan. Aturan yang berlaku untuk seorang perawat Indonesia dalam melaksanakan tugas atau fungsi perawat adalah Kode Etik Perawat Nasional Indonesia, di mana seorang perawat selalu berpegang teguh terhadap kode etik sehingga kejadian pelanggaran etik dapat dihindarkan. Kode Etik Keperawatan Indonesia sebagai berikut. Pertama, perawatan dan klien. 1. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukaan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut, serta kedudukan sosial.
Kedua, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama klien. Ketiga, tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan. Keempat, perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang dikehendaki sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya, kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. D. Perawat dan praktek. Pertama, perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui belajar terus-menerus. Kedua, perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan perawatan sesuai dengan kebutuhan klien. Ketiga, perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi, dan memberikan delegasi kepada orang lain. Keempat, perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional. C. Perawat dan masyarakat. Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat. D. Perawat dan teman sejawat. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. 2. Perawat bertindak melindungi klien dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis, dan ilegal. Perawat dan profesi. 1. Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan. Kedua, perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan. Ketiga, perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang konduktif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi. Demikianlah penjelasan saya tentang etika keperawatan. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.